Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mempelajari mengenai pemberontakan yang mengancam integrasi bangsa pada masa awal kemerdekaan. Sudah siap? Kalau sudah siap, ayo kita mulai. Yang belum siap, segera siapkan alat-alat tulisnya, buku catatan, LKS maupun buku paketnya ya. Hari ini yang akan kita bahas yaitu mengenai Republik Maluku Selatan. Nah, di sini di atasnya kalian lihat itu adalah gambar dari Republik Maluku Selatan ya. Kemudian di bawahnya ini adalah foto-foto pada masa pemerintahan Republik Maluku Selatan. Nah, di paling kanan itu ada orang laki-laki yang duduk, ia merupakan Sumokil, yaitu presiden dari Republik Maluku Selatan. Seperti itu ya. Yuk kita simak berikutnya. Tadi ya, ini terjadinya masih dari negara Indonesia Timur. Ingat ya, RIS, Republik Indonesia Serikat, berarti ada negara di dalam negara. Nah, salah satu negaranya yaitu adalah negara Indonesia Timur. Nah, berarti kalau negara serikat dia dipimpin oleh 2 orang. Ada presiden sebagai kepala negara dan juga ada perdana menteri ya dari parlemennya sebagai kepala pemerintahan. Nah, waktu itu kan masih ingat ya di pembahasan Andi Aziz yang sebelumnya bahwa di NIT ini terbagi menjadi 2 kubu. Ada kubu pro Republik Indonesia, ada kubu yang pro federasi atau pro RIS. Sehingga mereka ini tuh banyak yang bertengkar kayak gitu, melakukan demonstrasi dan sebagainya. Nah, kemudian kan NIT bersedia bergabung dengan Republik Indonesia sehingga NIT menjadi bagian dari NKRI. Nah, sehingga NIT dibubarkan dan bergabung dengan NKRI seperti itu ya. Tetapi ada yang tidak terima dengan penggabungan menjadi negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, yaitu Maluku. Maluku menolak untuk bergabung dengan NKRI. Dia justru ingin mendirikan negara sendiri. Jadi Maluku ini tiba-tiba dia tidak mau bergabung dengan NKRI, tapi dia juga ingin melepaskan diri dari negara Indonesia Timur. Jadi si Maluku ini ingin mendirikan negara sendiri seperti itu. Nah, akibatnya dicaplah kayak gitu bahwa Maluku ini yang ingin mendirikan negara sendiri dianggap sebagai pemberontakan yang berupa gerakan separatis kayak gitu karena menolak integrasi. Kemudian di sini pada tanggal 25 April 1950, Dr. Christian Robert Stephen Sumokil yang pada saat itu menjadi presiden dari RMS ini, Republik Maluku Selatan, dia memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April 1950 dan menetapkan Ambon sebagai ibu kota dari RMS. Nah, tentu saja proklamasi tersebut mendapatkan sambutan dan dukungan dari orang-orang Maluku yang pro Belanda dan para mantan anggota KNIL yang sudah terhasut ya oleh gerakan Republik Maluku Selatan ini. Kemudian mereka melakukan propaganda penolakan terhadap negara kesatuan gitu. Nah, rakyat ini yang mendukung Republik Indonesia justru ditangkap dan dipenjarakan. Nah, kemudian dalam menumpas pemberontakan Republik Maluku Selatan dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama melakukan perundingan, yang kedua adalah gerakan operasi militer
III atau GOM III. Nah, kita bahas dulu yang perundingan ya. Awalnya pemerintah RIS ini mencoba untuk mengatasi masalah dengan cara damai. Nah, dikirimkanlah Dr. Leimena waktu itu. Tetapi kedatangannya ini ditolak oleh Sumokil. Sumokil malah meminta bantuan dan perhatian dari masyarakat internasional kayak gitu. Dari Belanda, Amerika maupun dari Komisi PBB untuk Indonesia. Jadi Sumokil ini mau berunding hanya jika RMS diakui. Tapi kalau untuk RMS bubar dan bergabung dengan RI, nah Sumokil itu tidak mau seperti itu. Oleh karena usaha untuk melakukan perundingan ini gagal, dianggap telah menemui jalan buntu, kemudian pemerintah terpaksa memutuskan untuk menumpas RMS ini dengan kekuatan senjata, salah satunya yaitu dengan GOM tadi ya, Gerakan Operasi Militer 3. Nah, ekspedisi militer yang bertugas menumpas RMS ini dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang. Nah, setelah itu yang terjadi ya pada tanggal 14 Juli 1950. Kemudian GOM ini, Gerakan Operasi Militer ini dilaksanakan untuk menumpas gerakan separatis tersebut. Akan tetapi dalam melakukan operasi militer ini ada Letnan Kolonel Slamet Riyadi, mungkin kalian pernah dengar namanya, tewas dalam perjuangannya dalam merebut benteng New Victoria. Yang kemudian setelah operasi militer ini dilakukan selama beberapa bulan, pada tanggal 28 September 1950, pasukan APRIS nih TNI berhasil menguasai kembali kota Ambon dan situasi kembali kondusif. Jadi banyak tokoh-tokoh RMS ini yang kemudian melarikan diri selama beberapa tahun ke pulau yang ada di Indonesia Timur. Seperti itu ya. Nah, kemudian setelah ini berakhirlah pemberontakan dari Republik Maluku Selatan. Seperti itu ya. Gimana? Ada yang mengerti? Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar ataupun melalui pesan di e-learning ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.